Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radid wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal istifadata wal ifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalalata ala al khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa Qalbun Salim dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini. Kita kru Qalbun Salim bisa kembali menyapa layar kaca Anda untuk nantinya kita akan belajar dan menimba ilmu pada kesempatan kali ini, dan semoga apa yang akan kita bahas nantinya akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berbarokah, yang membawa kebahagiaan untuk kita dan orang-orang yang terdekat dengan kita, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan dan harapkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Qalbun Salim Nasional Televisi dimanapun Anda berada, pada beberapa kesempatan atau beberapa waktu yang lalu kita umat muslim telah memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah tepatnya ketika kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seputar hikmah di balik Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum membahas Isra dan Mi'raj, alangkah lebih sempurnanya kita akan membahas peristiwa di balik Isra Mi'raj itu sendiri. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah berdakwah di kota Mekah selama beberapa tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu di backing dan didukung oleh dua orang yang secara finansial dan secara pengaruh didukung oleh dua orang ini. Yang pertama didukung oleh Abu Thalib, paman beliau sendiri. Abu Thalib ini adalah seorang yang terpandang di kota Mekah, yang fatwa-fatwanya diikuti dan didengar oleh orang Makkah, yang namanya disegani di seluruh kota Makkah, yang pengaruhnya begitu besar di kalangan penduduk kota Makkah. Dan Abu Thalib ini adalah orang yang berdiri di barisan paling depan ketika Nabi Muhammad SAW disakiti atau dianiaya oleh para musuhnya, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Maka orang kafir Quraisy akan menyakiti Nabi Muhammad dengan ekstrim atau mungkin menyakiti sampai membunuh. Itu ya masih agak sungkan sebenarnya. Kenapa? Karena di belakang beliau ada yang namanya Abu Thalib. Jadi ketika orang kafir Quraisy menyakiti Nabi Muhammad, kemudian mencaci Nabi Muhammad, tidak sampai pengen membunuh, tidak sampai.
ya, sebelum kematian Abu Thalib ini. Kenapa? Karena masih sungkan dengan sosoknya Abu Thalib yang memang pengaruhnya sangat kuat di dalam kota Mekah. Nomor 2, yang mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW tidak lain dan tidak bukan adalah istri beliau, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah mendukung dan mensupport Nabi Muhammad SAW terutama di bidang finansial. Kita tahu bahwasanya Siti Khadijah sejak sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW sudah kaya raya, sudah menjadi miliarder. Maka ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW, seluruh kekayaan Ibunda Khadijah full support untuk dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, pada tahun itu, di tahun yang sama, ini 2 orang ini meninggal dunia. Paman Abu Thalib meninggal dunia. Ibunda Khadijah meninggal dunia. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW yang membackup beliau sudah tidak ada. Yang tadinya yang ada di paling depan ada 2 orang. Dari segi pengaruh ada Abu Thalib, dari segi finansial ada Khadijah. Sekarang mereka berdua tidak ada. Maka pada tahun itu disebut sebagai tahun kesedihan. Atau bahasa Arabnya Amul Huzn. Tahun yang penuh dengan kesedihan. Sedih ditinggal oleh paman yang bernama Abu Thalib, dan sedih juga ditinggal oleh istri tercinta yang satu-satunya, yaitu Ibunda Khadijah. Dan sebenarnya yang paling menyedihkan bukan ditinggal 2 orang ini, tetapi yang paling menyedihkan hati Rasul SAW. Dengan meninggalnya 2 orang ini artinya yang mensupport dakwah beliau sudah tidak ada lagi. Siapa yang bakal membackup secara keuangan dakwahnya Nabi? Karena para sahabat saat itu yang bergabung dan memeluk Islam masih sangat sedikit dan tidak ada yang sekaya Ibunda Khadijah. Siapa lagi orang yang berpengaruh yang bisa ada di depan untuk membentengi dakwah Nabi? Tidak ada orang atau umat muslim pada saat itu yang lebih berpengaruh kalau dibandingkan dengan Abu Thalib. Maka yang menjadi kesedihan yang paling besar yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW adalah dengan meninggalnya 2 orang ini, dakwah beliau terancam. Kelangsungan dakwah agama Islam akan terancam, akan terseok-seok. Mengapa? Karena didukung 2 orang ini dengan pengaruh dan finansial yang sangat besar. Itu pun Nabi Muhammad SAW 10 tahun berdakwah di Mekah hanya mampu mengislamkan sejumlah sekitar 40 kepala keluarga. Padahal ada yang menghitung, tokoh agama sekarang, para ulama bahkan ada yang berani menominalkan, kalau dirupiahkan sekarang sekitar 71 triliun, itu yang namanya uangnya Ibunda Khadijah. Kok bisa besar? Lah iya, 1/4 kota Mekah itu adalah milik Khadijah. Kalau misalnya Mekah itu ibaratnya Jember atau 1 kabupaten, maka 1/4 kabupaten itu tanahnya Khadijah. 1/4 dari peredaran uang yang ada di kabupaten tersebut adalah kekayaan Khadijah. Properti yang ada dalam kabupaten tersebut 1/4-nya adalah hak milik Khadijah. Jadi Khadijah ini sangat kaya raya. Makanya ada yang berani mentaksir sampai 71 triliun rupiah kalau uang sekarang. Ibaratnya kalau kita bicara politik, ya, ini Nabi Muhammad SAW di backup oleh partai pemenang pemilu. Jadi partainya Abu Thalib. Yang kedua, di backup oleh finance yang sangat besar. Ya, kalau secara akal-akalan politik, kalau seseorang sudah di backup dengan partai pemenang, kemudian di backup dengan dana yang begitu besar, ya insya Allah
ya hajat politiknya akan terkabul gitu. Kalau mau maju pilkada ya pasti akan terpilih. Kalau mau maju sebagai DPR ya pasti akan terpilih dan lain sebagainya. Nah ini kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh partai politiknya, terus ATM-nya diblokir semuanya. Ya, sudah ditinggal sama partainya, kemudian ATM finansial sebagai pendukung dakwah beliau ini diblokir sama bank. Yang akhirnya Nabi Muhammad tidak punya apa-apa. Maka dari itu setelah peristiwa Amul Huzn ini Nabi Muhammad SAW dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalam tanda kutip piknik yang bernama Isra Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kisah di balik perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Lalu apa hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Kita akan lanjutkan sebentar lagi setelah pariwara berikut. Pemirsa Kolbun Salim Nasional Televisi dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan pengajian kita pada kesempatan kali ini dengan tema memetik hikmah di balik peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kalau kita belajar sejarah, ternyata Isra Mi'raj itu hanya memakan waktu 1 malam saja. Itu sudah perjalanan PP dari Mekah ke Palestina, dari Palestina naik ke atas ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, pulang lagi ke Palestina, kemudian pulang lagi ke Mekah. Itu hanya memakan waktu berapa? 1 malam saja. Tetapi ada perjalanan Nabi selain Isra Mi'raj, yaitu perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Perjalanan hijrah Mekah Madinah itu lebih pendek jaraknya dibanding perjalanan Isra dan Mi'raj. Tetapi pertanyaannya, mengapa perjalanan Isra Mi'raj yang lebih panjang ini ditempuh dalam jangka waktu yang jauh lebih pendek dibanding perjalanan hijrah? Kita tahu bahwasanya hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah itu memakan waktu lebih dari 10 hari, ya, dengan jarak sekitar 400 sekian kilometer. Itu ditempuh dalam waktu sekitar 10 hari lebih. Tetapi perjalanan Isra Mi'raj ini ribuan kilo, bahkan jutaan kilo. Ini cuma bisa ditempuh hanya dalam waktu 1 malam saja. Nah, pertanyaannya, apakah Allah tidak mampu untuk membuat perjalanan hijrahnya Nabi yang tadinya belasan hari tadi disingkat menjadi beberapa jam saja seperti perjalanan Isra Mi'raj? Ya jawabannya tentu saja bisa. Lalu mengapa kok tidak demikian? Kenapa harus memakan waktu sampai belasan hari, sampai lama? Kok enggak secepat Isra Mi'raj gitu loh? Maka di sini bisa kita ambil hikmah bahwasanya perjalanan Isra Mi'raj tadi adalah perjalanan piknik dalam tanda kutip. Perjalanan tamasya, perjalanan hiburan. Karena Rasul SAW diuji oleh Allah dengan kesedihan yang begitu mendalam, ditinggal oleh Abu Thalib dan Khadijah, maka sebagai hiburan Nabi itu dihadiahkan Isra Mi'raj. Kalau anak sekarang setelah ujian itu ya studi tour, ibaratnya begitu. Nah, berbeda dengan perjalanan hijrah. Perjalanan hijrah ini adalah perjalanan dakwah, perjalanan perjuangan, tugas kenabian. Maknanya apa? Maknanya kalau kita piknik, kalau kita tamasya, itu perjalanan enak gitu loh. Perjalanannya mulus, perjalanannya bahagia terus, enggak ada kita piknik terus murung, sedih, nangis, kan enggak ada.
Yang namanya piknik itu hawanya seneng tok. Tetapi kalau perjalanan hijrah itu adalah perjalanan dakwah. Artinya apa? Kita sebagai manusia, kalau pengen menjadi orang yang berkualitas imannya, berkualitas takwanya, kita menjadi manusia yang lebih baik, ya perjalanannya nggak semulus kalau kita lagi tamasya. Kalau kita pengen jadi orang yang soleh, pasti jalannya terjal. Ada saja halangan, ada saja rintangan. Kalau kita mau taubat atau kalau kita mau hijrah, dari dulu yang nakal, suka mabuk, suka main perempuan dan lain sebagainya, kita kemudian komitmen untuk hijrah, ya siap-siap untuk mengalami perjalanan yang terjal. Kenapa? Karena ini perjalanan dakwah, ini perjalanan proses menuju sesuatu yang baik. Kalau tamasya ya tidak ada, kalau tamasya itu ya senang-senang terus, kan begitu. Nah ini hikmah pertama yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah yang kedua yang bisa kita ambil bahwasanya setiap sesuatu yang tidak menyenangkan, setiap musibah, setiap duka, setiap tangis itu akan dibarengi dengan hiburan, dengan nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Jadi hidup ini enggak ada ceritanya senang terus, enggak ada. Hidup di dunia ini ceritanya kok sedih terus, enggak ada. Kalau kita mengalami kesedihan, kalau kita mengalami musibah, percayalah berarti setelah itu akan datang yang namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang selanjutnya yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan begitu besar tantangannya. Kemudian Nabi Muhammad diundang oleh Allah untuk pergi ke langit, ke Sidratul Muntaha. Dan di sana Nabi Muhammad diperlihatkan surga dan pemandangan-pemandangan yang sangat indah. Tetapi Nabi Muhammad SAW kembali lagi ke bumi. Loh kok mau gitu loh. Nabi Muhammad mau kembali lagi ke bumi dengan dakwah lagi, dengan tantangan yang lebih besar. Ini Nabi Muhammad tetap mau. Artinya apa? Artinya bolehlah kita senang-senang. Artinya kita memang kadangkala diharuskan untuk meninggalkan sesuatu yang kita cintai, yang kita senangi, demi kewajiban dan tugas yang kita emban. Demi pekerjaan dan kewajiban kita, kita harus rela untuk meninggalkan orang-orang yang kita sayang. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali, banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmah yang selanjutnya yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dipanggil oleh Allah untuk Isra dan Mi'raj. Kemudian di situ ada pelajaran berharga. Allah ingin memantapkan hatinya Kanjeng Nabi Muhammad bahwasanya bersandar itu hanya kepada Allah. Tidak perlulah kita bersandar dengan manusia. Tidak perlu kita bersandar kepada partai politik. Tidak perlulah kita tergantung dengan sosok seseorang. Tidak perlu kita kebahagiaan tersandra dengan finansial. Tidak perlu kita berharap kepada orang yang lebih kaya dan lain sebagainya. Maka bersandar itu hanya kepada Allah semata. Ini yang ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Muhammad bersandar kepada dua orang ini, kemudian Allah panggil dua orang ini meninggal dunia dan dipanggil oleh Allah Ta'ala Nabi Muhammad untuk Isra dan Mi'raj. Di situ ada pelajaran berharga, seakan-akan Allah memberi pelajaran kepada Nabi untuk memantapkan hatinya, bersandar itu hanya kepada Allah semata. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala pasca Isra dan Mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ketika Nabi Muhammad kemudian hijrah di Madinah, berdakwah selama 13 tahun di Madinah, maka capaian yang didapat sangat besar. Ketika ada hadirnya Abu Thalib dan Khadijah, yang notabene punya partai politik dalam tanda kutip ya, dan dengan uang yang 71 triliun, itu hanya bisa mengislamkan 40 kakak. Tetapi setelah hijrah di Madinah, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, yang masuk Islam pada saat itu lebih dari 137.000 kakak. Nah ini padahal tidak ada backup finansial, tidak ada backup partai politik, tapi hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran yang sangat mahal. Artinya apa? Kita dalam hidup ini tidak perlulah kita terlalu bergantung pada pertolongan orang, tidak perlulah kita bergantung pada kebahagiaan, tergantung pada uang, finansial, dan lain sebagainya. Kita bergantung hanya pasrah, tawakal tuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran yang sangat berharga. Para pemirsa Qalbun Salim NTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang selanjutnya yang penting untuk kita petik bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah itu pun sudah ada ayat yang turun. Bahkan ayat yang pertama turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah untuk membaca. Membaca itu artinya mencari ilmu. Mencari ilmu itu artinya kita berproses menuju orang yang pintar, otak yang cerdas, otak yang penuh dengan keilmuan. Itu sebelum Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada penguatan di sini dalam Isra Mi'raj, yaitu kemantapan hati untuk selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa dari peristiwa dua ini antara ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan Isra Mi'raj? Maknanya apa? Maknanya Iqra saja enggak cukup, ilmu saja enggak cukup untuk kita menjadi baik. Ya. Kita menjadi orang baik, punya ilmu saja tidak cukup. Kenapa? Karena ilmu itu hanya bisa nduduh nih. Ilmu itu hanya bisa menunjukkan. Ya. Ilmu itu hanya sekedar wawasan, sekedar informasi. Adapun prakteknya ilmu, belum tentu orang yang berilmu itu mau mempraktekkan ilmunya. Contoh, kita tahu, kita semua sudah paham kalau sholat wajib itu satu hari sebanyak 5 kali. Itu ilmu, kita semuanya tahu. Tetapi prakteknya apakah sesuai dengan ilmu kita? Tentu kadangkala juga tidak. Sebagian orang malah mempraktekkannya yang seharusnya sehari 5 kali, pada kenyataannya 5 hari sholatnya 1 kali. Ini berarti tidak ada hubungannya antara ilmu dengan praktek. Praktek ini adalah murni kesadaran dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kajian kita setelah yang satu ini. Pemirsa, masih bersama kami acara Qalbun Salim Nasional Televisi. Kita tadi sebelum jeda pariwara, kita sudah bahas bahwasanya ilmu itu hanya bisa nduduh nih, hanya bisa menunjukkan. Prakteknya itu ya harus dengan kesadaran. Ada taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu sekedar wawasan, sekedar informasi. Maka dari itu banyak sekali orang yang berilmu tapi prakteknya seperti orang yang nggak punya ilmu. Orang ahli hukum, ya, orang yang praktisi hukum, orang yang ahli hukum, orang yang menangani hukum, kok justru malah tidak menegakkan hukum tetapi menjadi makelar hukum, itu kan ada. Artinya apa? Ilmunya tidak digunakan sebagai mana mestinya. Loh, sudah sarjana hukum,
kemudian jadi pengacara, jadi lawyer, jadi jaksa. Seharusnya dia adalah penegak hukum. Lah kok malah jual beli hukum? Ini kan ada. Berarti ilmunya ya, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ada juga misalnya ada orang kuliah jurusan pendidikan, ya. Tetapi sampai sekarang tidak ada yang namanya kuliah jurusan kesabaran. Artinya apa? Ya pendidikan, tetapi kesabaran itu adalah kesadaran di dalam hati. Ada kuliah di mana anak? Kuliah di jurusan dakwah. Ada jurusan dakwah, ada. Tetapi sampai sekarang tidak ada yang namanya jurusan ikhlas. Artinya apa? Artinya ilmu dakwah, ya ilmu dakwah ada ilmunya, bisa dipelajari. Ya. Tetapi keikhlasan itu adalah sebuah kesadaran di dalam hati. Makanya panjenengan kalau ngundang pengajian mubalik, kalau ndak sampean berkati, yo mesti gembreneng, ya, mesti grundel dalam hatinya. Kenapa? Karena mubaliknya lulusan fakultas dakwah, bukan fakultas ikhlas, kan begitu. Jadi yang namanya ilmu sekali lagi hanya bisa menduduhkan, hanya bisa menunjukkan, tapi pada prakteknya belum tentu, karena praktek itu harus diiringi dengan taufik, dengan kesadaran di dalam hati dan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mungkin ada pertanyaan, kalau begitu Ustaz, ilmu itu berarti tidak penting? Loh ya, sangat penting. Ilmu penting. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam Al-Qur'an juga bertanya kepada kita. Tetapi Allah bertanya dalam Al-Qur'an, tetapi Allah enggak menjawab. Jawabannya diserahkan kepada kita. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Orang pinter sama orang bodoh sama atau tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya jawabannya tentunya tidak sama. Orang pinter sama orang bodoh tentunya tidak sama. Dari segi apapun tidak sama. Dari gayanya tidak sama. Dari bayarannya tidak sama. Orang pinter sama orang bodoh bayarannya enggak sama. Loh, tidurnya saja enggak sama. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidurnya orang pinter itu lebih baik dibanding tidurnya orang ibadahnya orang bodoh. Ya. Orang pinter, kiai tidur itu lebih baik daripada orang bodoh ibadah. Berarti tidurnya saja tidak sama. Bayarannya saja juga tidak sama. Ada orang bodoh ngangkati batu di pinggir sungai. Batunya sak bokong-bokongnya gajah. Besar-besar, diangkat, dinaikkan ke dam truk. Keringet drodosan. Kerja dari pagi sampai sore bayarannya 100.000 cumaan. Kenapa? Karena dia orang bodoh. Tapi kalau ada orang pinter, tidak begitu kerjanya. Orang pinter, ada orang pinter ngangkat batu. Kerjanya cuma 1 kali, batunya jumlahnya cuma 1. Kerjanya enggak sampai sore, tapi bayarannya bisa 30 juta lebih. Kenapa? Padahal sama-sama ngangkat batu. Lah soalnya ini orang pinter yang ngangkat batu. Kenapa? Karena batunya namanya batu ginjal. Jadi bayarannya banyak. Bayarannya beda. Gayanya beda. Kemudian minumnya beda. Ya, kebetulan di sini minumnya sama, ini air putih di studio. Kalau di pengajian, kiainya mesti minumnya beda, wedang jahe. Kalau jamaah, air putih. Nah, minumnya saja beda. Dan yang lebih penting, yang paling mencolok, nyolongnya juga beda. Orang pinter sama orang bodoh, sama-sama nyolong. Ini yang dicolong beda. Kalau orang bodoh, nah, orang bodoh paling nyolong apa? Nyolong ayam, nyolong TV. Ya paling pol itu nyolong sepeda motor. Itu orang bodoh. Nah, orang pinter enggak mau. Ya. Orang bodoh kalau mau nyolong, sangunya apa? Kunci T, lengges, paku, lem G, dan lain sebagainya. Nah, ini tanda bahwasanya ini orang bodoh.
Loh kok mau nyuri kok sangunya lengges, ini pasti orang bodoh. Lah kalau orang pinter sangunya apa kalau mau nyuri? Orang pinter itu sangunya ya pulpen sama kertas. Ya. Orang pinter nyolongnya sangunya bondone kertas sama pulpen. Kalau hadir di rapat-rapat, hadir di forum-forum selalu ditempatkan di paling depan dan dipanggil sebagai yang terhormat. Padahal dia maling. Yang maling berapa? Yang dicolong berapa? Ya bukan TV, bukan ayam, ya tetapi uang. Berapa kalau orang pinter nyolongnya? 200 miliar, 100 juta, 2,3 triliun. Loh yang nyolong itu 2,3 triliun. Orang bodoh apa orang pinter? Ya pasti semuanya orang pinter yang nyolong kayak gitu. Nah, nyolongnya saja sudah beda. Kalau orang bodoh nyolong 2,3 triliun ya enggak mungkin. Wong orang bodoh lihat uang 2 triliun aja enggak pernah. Kita ini enggak pernah lihat uang cash 2 triliun atau 1 miliar, 10 miliar. Ini enggak pernah kita melihat. Nah, sampean bisa bayangkan bagaimana itu bentuknya 100 miliar. Lah kalau seandainya dibelikan dawet itu. Ini studio NTV ini bisa banjir 8 bulan nih. Nah, kayak gitu. Nah, jadi nyolongnya saja sudah beda. Jadi pinter sama bodoh jelas itu beda. Dan ilmu itu tetap penting. Kenapa? Karena bagaimanapun kita hidup untuk menjadi lebih baik itu ya perlu adanya ilmu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi ilmu itu tidak cukup. Nah, Iqra saja tidak cukup, harus ada Isra Mi'raj. Artinya apa? Kita pasrah, tawakal, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pinter saja enggak cukup. Kenapa? Ada orang, ada murid akidah akhlak dapatnya 9, ya. Pelajaran Quran hadis nilainya 9. Fikih nilainya 9, sholat subuhnya tapi juga jam 9. Nah ini artinya kan tidak sinkron antara ilmu dengan praktek. Artinya apa? Pinter saja tidak cukup, tapi harus benar. Kenapa? Karena tidak semua orang pinter itu benar dan tidak semua orang benar itu pinter. Ya. Tetapi minterkan orang benar ini lebih mudah dibandingkan membenarkan orang pinter. Nah, minterkan orang yang sudah benar, ini lebih mudah, lebih gampang dibandingkan membenarkan orang pinter. Kenapa? Karena orang sudah pinter, kalau dikandani ya dia punya dalil dan punya madhab namanya madhab al-Ghayaliyah. Ya, ini orang pinter. Kalau dibenarkan ya susah, kan begitu. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita memperkaya ilmu karena ilmu itu penting, tetapi juga tidak kalah kita memupuk kesadaran diri bagaimana ilmu itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Masya Allah, kalau zaman dulu kita kenal kiai-kiai, para ulama, ya, ngajarnya kepada santrinya biasa-biasa saja. Kadang ya cara menyampaikan pelajarannya juga tidak enak. Tetapi santrinya jadi tokoh-tokoh semuanya. Nah, sekarang dosen, para guru, pendidikannya sampai sarjana, sertifikatnya, piagamnya sampai setumpuk, ngajarnya enak. Tapi kenapa muridnya kok tidak berkualitas? Karena mungkin saja dia hanya kaya ilmu tetapi miskin terhadap kesadaran tadi. Ada cerita salah seorang ulama Nusantara, santri, di antara santrinya itu ada 3 santri yang menjadi pahlawan nasional. Jadi Mbah Yai Soleh Darat ini ngajarnya biasa-biasa saja. Ya, tidak terlalu enak mungkin seperti dosen-dosen yang sekarang tidak.
Ya, sholat duhur 4 rakaat, ya dilakukan seperti itu. Sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Terus ditanya santrinya, sholat duhur berapa tadi? 4 rakaat. Muga-muga barokah Al-Fatihah. Ya, itu cara mengajarnya Mbah Yai Soleh Darat. Tapi santrinya jadi orang top semuanya. Siapa? Yang pertama adalah Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama, mendirikan NU. Santri yang selanjutnya adalah Mbah Yai Ahmad Dahlan, yang kemudian mendirikan Muhammadiyah. Yang ketiga, ini muridnya perempuan. Ya, belajar tafsir Fatihah kepada Mbah Yai Soleh Darat. Terus kemudian setelah beberapa waktu terbitlah sebuah buku namanya Habis Gelap Terbitlah Terang, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Raden Ajeng Kartini. Lah, R.A. Kartini ini adalah seorang santri. Santrinya siapa? Santrinya Mbah Yai Soleh Darat. Padahal Mbah Yai Soleh Darat ya ngajarnya begitu-begitu saja. Tapi karena ada kesadaran dalam hati, ada keikhlasan yang mendalam, ada mensandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hasilnya muridnya ya super-super. Dan tiga-tiganya ini menjadi pahlawan nasional. Mbah Yai Hasyim mendirikan NU, Mbah Yai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, dan yang satunya adalah pahlawan wanita, yaitu Raden Ajeng Kartini. Baik pemirsa, itu adalah sebagian dari hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita akan lanjutkan kajian kita setelah yang lewat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kita sudah sampai pada segmen terakhir. Kita sudah bahas tadi bahwasanya ilmu itu penting. Saking pentingnya Allah juga mencantumkan dalam Al-Qur'an, Allah bertanya kepada kita, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Dan alasan kedua, kenapa kok ilmu itu penting? Buktinya apa? Buktinya di dalam Al-Quran kita, itu ratusan kali kata-kata ilmu itu disebutkan dalam kitab. Beda dengan kitab Injil. Di kitab Injil lebih sedikit penyebutan kata-kata ilmu, lebih sedikit dibanding jumlah penyebutan ilmu di dalam Al-Quran. Apalagi di dalam kitabnya orang Jepang. Nah, orang Jepang ini punya agama namanya Shinto. Kitabnya itu ada 2, namanya Konjiki sama Nihongi. Lah itu dalam kitab Konjiki dan Nihongi tidak disebutkan sama sekali yang namanya ilmu. Berarti apa? Berarti harusnya orang Islam ini yang lebih pintar harusnya. Nah, orang Islam ini harusnya yang memimpin peradaban keilmuan dunia. Tapi nyatanya negara yang paling maju sekarang diantaranya adalah Jepang. Kita kenapa kok tertinggal? Karena kita punya konsep tapi tidak mau melaksanakan. Kita punya kaedahnya, tapi pada prakteknya kita masih kurang. Kita punya an-nadhafatu minal iman. Anak TK pun sudah hafal bahwasanya kebersihan sebagian dari iman. Tapi kenapa kok orang Islam ini rata-rata masih kemproh, masih kotor? Kenapa? Karena sekali lagi ilmu itu tidak mesti menjadikan orang itu benar. Karena ilmu hanya nduduhne, hanya menunjukkan saja. Nah, di antara contoh orang yang berilmu dan kemudian tresendennya kuat, sandarannya kepada Allah kuat, itu adalah satu ceritanya adalah Mbah Yai Abdul Karim atau Mbah Yai Manaf. Mbah Yai Manaf ini adalah pendiri Pondok Pesantren Lirboyo.
beliau nyantri kepada Mbah Yai Khalil. Ketika beliau mau nyantri ke Bangkalan, mau daftar nyantri ke pesantrennya Mbah Yai Khalil, maka Mbah Yai Manaf ini pamitan, ya, pamitan sowan ke Mbah Yai Khalil dengan niatan apa, pengen nyantri. Ya kemudian diperbolehkan masuk kamar. Nah kemudian Mbah Yai Manaf ini makmum, nah, sholat jamaah makmum, yang ngimami Mbah Yai Khalil. Makmum sholat duhur masih aman, makmum sholat asar masih aman. Makmum ketika sholat maghrib Mbah Yai Khalil ngimami, itu bacaannya Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin, ya begitu, ya. Itu bacaannya Mbah Yai Khalil, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin. Ya batinnya Mbah Yai Manaf sebagai santri yang baru ini, loh saya ini daftar ke suatu pondok, katanya ini kiainya keramat, katanya kiainya ini wali, tapi membaca Fatihah saja kok enggak fasih, kok ngalamin. Wah kayaknya saya salah alamat nih mondok ini. Akhirnya apa? Akhirnya malamnya bingung ini, namanya Mbah Yai Manaf pengen pulang, ya, pengen pulang saja sudah. Akhirnya besok harinya pagi-pagi pamitlah kepada Mbah Yai Khalil. Mbah Yai Khalil, saya mau pamit boyong, ya, saya tidak jadi mondok di sini. Oh ya sudah, monggo silahkan pulang. Di tengah perjalanan ketika mau menyeberang Selat Madura, yang namanya Mbah Yai Manaf ini kapal ada, ya, perahu ada, tapi tidak bisa nyebrang. Kenapa? Karena perahunya ditungguin sama macan. Orang-orang bisa nyebrang, bisa naik perahu karena orang-orang tidak lihat ini macannya ini. Tapi Mbah Yai Manaf takut sekali. Kenapa? Karena Mbah Yai Manaf bisa lihat macannya. Kalau Mbah Yai Manaf melangkah, ini macannya marah, meraung gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dibacakanlah Fatihah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan ayat kursi, sak meja-mejanya, ya, dibacakan surat Al-Ikhlas, sampai surat yang enggak patah ikhlas dibaca. Ya. Malah hasilnya enggak nyengker itu loh. Ini macannya masih, ya akhirnya pulang. Pulang ke pondokan, ketemu sama Mbah Yai Khalil. Ya, bercerita, ya, bahwasanya ada macan begini. Katanya Mbah Yai Khalil, apakah tidak kamu bacakan ayat kursi? Sampun, sudah Mbah. Apakah kamu tidak bacakan Fatihah? Sudah Mbah. Lah tapi kenapa kok tidak lari ini macannya? Kok enggak takut sama surat Fatihah? Ya enggak tahu saya Mbah. Ya coba kamu baca surat Fatihah. Nah, sama Mbah Yai Manaf dibacakan Fatihah. Ya, didengarkan oleh Mbah Yai Khalil. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan fasihnya tajwidnya begitu. Nah, komentarnya Mbah Yai Khalil, lah itu ya bacaan yang seperti itu ya enggak takut macannya, katanya Mbah Yai Khalil. Terus bagaimana Mbah? Coba bacakan persis seperti saya ngimami tadi maghrib. Katanya Mbah Yai Manaf, waduh batinnya kok tahu kalau saya rasani ini. Ini bukti bahwasanya kewaliannya Mbah Yai Khalil. Kemudian Mbah Yai Manaf pergi ke perahu yang ada macannya tadi. Nah, kemudian sama Mbah Yai Manaf dibacakanlah surat Fatihah persis seperti Mbah Yai Khalil baca ngimami sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin. Kayak gitu. Lo macanya lari. Ya. Apa komentarnya Mbah Yai Khalil? Lah karena macan itu enggak takut sama tajwid. Macan kan enggak ngerti huruf hijaiyah. Macan enggak takut sama tajwid. Karena hewan satu-satunya yang takut sama tajwid itu ya ayam. Coba kalau ada sampan jemur gabah, ada ayam makan gabah, sampan usir pakai shin yang besar, syah, ya pasti takut. Ya, yang takut sama tajwid ya hanya ayam. Kalau macan nggak takut. Nah, ini Mbah Yai Khalil mau mengajarkan kepada Mbah Yai Manaf bahwasanya ilmu tok itu nggak cukup kalau tanpa ada kesadaran dan tawakal dari hati
yang bersandar murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebagian dari hikmah Isra dan Mi'raj. Dan intinya Isra Mi'raj itu menelurkan oleh-oleh bagi kita, yaitu oleh-oleh besar yang berupa ibadah sholat 5 waktu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya waju'ilat qurratu aini fis sholah. Sholat itu dijadikan penyejuk mata untukku. Itu kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholat itu di mata Rasulullah adalah solusi dari segala permasalahan. Kalau beliau senang, di antara ungkapan rasa syukur ya dengan sholat. Beliau sedih, ya hiburannya dengan sholat. Beliau punya keperluan apa, sebelum berdoa beliau mulai dengan sholat. Bahkan beliau berangkat perang, beliau mulai dengan ibadah sholat. Artinya sholat ini adalah sebuah kunci kebahagiaan dari seluruh permasalahan dalam kehidupan kita. Nah, itu oleh-oleh yang sangat berharga. Bahkan saking pentingnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan kepada kita bahwasanya as-sholatu imaduddin. Ya, sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat maka sama saja mendirikan agama. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang enggak mau sholat berarti menghancurkan agama. Berarti sholat itu dan agama diibaratkan sebuah rumah dan tiang. Ya, kalau kita belajar dari Pak Tukang, dari teknik sipil, dari arsitek, yang namanya rumah, yang namanya bangunan itu pasti perlu adanya tiang. Ya, adanya slup, ya, adanya otot. Ya, di pojok-pojokan itu kan mesti ada slupnya. Kalau tidak ada itu, cuma kita menata batu bata keliling saja, ya tidak akan kuat. Nah, tidak akan kuat. Tinggal menunggu hari robohnya saja. Nah, itu sebuah rumah. Nah, itu ibaratnya agama kita begitu. Agama Islam ini ibaratnya rumah dan slupnya, ototnya, tiang-tiangnya tadi itu adalah sholat. Kalau kita punya tiang yang kokoh, maka agama tadi berdiri kokoh. Sebagaimana rumah yang berdiri kokoh karena tiangnya kokoh. Tetapi kalau kita punya rumah, ya, tidak ada tiang sama sekali, tidak ada slupnya, tidak ada ototnya sama sekali, ya bakal roboh. Sampai punya rumah, punya mana? Sudah rata dengan tanah, ya berarti ya tidak punya rumah. Sama saja kalau kita ngaku orang Islam, sampai agamanya apa? Islam, berarti punya rumah. Nah, sholat tidak. Berarti sama dengan orang tidak punya rumah. Artinya apa? Ngaku-ngaku Islam tapi tidak ya, seperti orang yang tidak Islam, kan begitu. Ya. Dan sholat ini adalah bukti bahwasanya kita menjadi orang Islam. Kenapa sholat nomor 2? Kenapa syahadat nomor pertama? Karena syahadat itu adalah sarana pendaftaran kita untuk menjadi orang Islam. Ibaratnya kalau sekolah, ya kita sebelum masuk kelas itu kan ya daftar ulang dulu. Ya daftar ulang itu namanya syahadat. Ya kalau kita belum daftar ulang terus moro-moro sekolah ya diusir sama satpam. Ya harus daftar dulu. Setelah daftar baru sekolah. Kita mau jadi orang Islam ya harus daftar dulu. Daftarnya apa? Dengan mengucapkan kalimat syahadat. Setelah daftar, bukti bahwasanya sampeyan ini adalah orang Islam ya kudu gelem sholat. Seperti sampeyan kalau sudah daftar ke salah satu sekolahan, sampeyan tidak boleh untuk langsung ngambil ijazah. Daftar, terus 3 tahun lagi terus sampeyan minta ijazah. Loh sampeyan tidak pernah sekolah, ya nggak akan dikasih ijazah. Sampeyan ngaku orang Islam, cuma daftar tok, tapi gak gelem sekolah. Artinya nggak mau sholat. Loh kok mau masuk surga? Ya nggak boleh. Ya, kenapa? Karena tidak pernah sekolah gitu loh. Tidak pernah sekolah sama saja bohong. Artinya apa? Jadi orang Islam ya kudu gelem sholat. Sholat apa? Minimal sholat 5 waktu. Kalau kita tidak mampu untuk tahajud, ya sudah.
Ya, tahajud juga bukan kewajiban. Tidak bisa duha, ya sudah minimal 5 waktu ini jangan sampai bolong. Minimal jangkep 5 waktu ini dilakukan tepat pada waktunya. 5 waktu tapi tidak tepat pada waktunya sama saja bohong. Usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i rombongan lillahi ta'ala, ya tidak boleh. Ya, sholat subuh ya subuh waktunya, duhur ya duhur, asar dan asar, ya, dan seterusnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kiranya apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini tentang mendulang hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, selamat berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.